Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Andrianto. Pada video yang ketiga ini kita akan coba paparkan bagaimana cara mudah untuk download data dari Total Station GPT 3000 atau semisalnya, misalkan GTS 235, GTS 255, GTS 105 dan Queen atau mungkin juga Cygnus TKS 102. Selain unitnya harus kita bawa, kita juga membutuhkan kabel data dan juga PC ataupun laptop yang sudah terinstall dengan OS Windows, kemudian software Topcon Link. Dan pastikan kabel sudah terpasang sempurna baik di laptop ataupun di Total Station. Dan juga harus dipastikan bahwa kabel sudah terkoneksi dengan baik dengan laptop ataupun PC. Langkah pertama adalah kita samakan dulu komparameternya ya. Komparameter bisa dilihat di sini, import atau bisa dari file. Kita ulangi ya, bisa dari sini import from device atau dari sini file import from device, kemudian kita buat baru add new station, klik 2 kali, misalkan kita sebut GPT 3000, portnya COM8 atau disesuaikan. Kemudian kita modelnya GPT 3000. Ini model tidak masalah, misalkan mau disebut GTS 220 tidak masalah. Nah, sementara kita coba pakai yang GPT 3000. Kemudian di sini juga ada advance. Kita samakan baud rate, parity, data bit, stop bit, protokol. Ini harus disamakan dengan yang ada di Total Station. Baik, kita pindah ke Total Station. Menu. Kita masuk ke Memory Manager. Memory Manager, kemudian masuk ke page selanjutnya, data transfer. Kita pilih GTS format. Nah, sebelum masuk ke send data, kita samakan dulu di komparameternya seperti yang kita sebutkan di komputer tadi. Protokolnya bagaimana? Kita samakan, cek. Kita samakan sambil kita melihat di komputer. Ini tadi. Nah, ini kita samakan. Samakannya, nah ini pilihan pertama.
Kemudian baud rate-nya samakan juga 9600. Oke. Parity-nya samakan juga none ya, none. Oke. Kemudian page selanjutnya stop bit-nya 1, samakan juga, enter. Udah, berarti sudah sama. Tinggal kita transfer. Kita ulangi ya. Dari awal menu Memory Manager, kita cari data transfer, GTS format, send data, miss data. Nah, ini jobnya apa? Kita tinggal enter aja. Nah, sebelum kita yes, pastikan di sini juga sudah. Siap untuk download. Oke dulu, kemudian kita klik di sini. Nah, klik, bilang ya, klik pada GPT 3000 2 kali. Nah, kemudian di file kita tinggal masukkan di mana, foldernya terserah, monggo diatur sendiri saja. Kita langsung ditekan aja nih, karena tadi sudah ada file yang sama. Kita bisa copy and replace, atau di Explorer data yang pertama tadi dinamain ulang supaya tidak tertimpal dengan yang file baru. Kemudian kita start. Nah, kita pindah lagi ke total session ya. Tekan yes, dia akan mengirim data. Maka di total session ini nanti muncul download dan akan muncul data yang sudah kita download. Plus ini adalah beberapa yang tadi saya ukur dengan data mentah. Data mentah di sini semua data mentah. Hanya ada 2 titik sebenarnya, cuman 2 titik tersebut kita ukur secara berkali-kali, sehingga ini sudutnya sama. Kemudian ini baru titik kedua. Kemudian bagaimana cara memproses data ini? Kalau sobat survei semua menggunakan Excel untuk data mentah, bisa langsung kita blok ini. Kita blok, kita masukkan ke Excel. Dan sudah muncul data horizontal, jarak datar, kemudian sudut vertikal, di sini disebut zenith. Sesuaikan saja kode. Mungkin kita bisa hapus sesuai kebutuhan ya. Hapus bisa. Kemudian bagaimana cara memecah ini? Saya pikir sobat survei semua sudah tahu, tapi tidak ada salahnya kita paparkan bagaimana cara untuk memecahnya. Kita blok di sini, kemudian kita masuk ke data. Kurang naik ya. Kita masuk ke data, kemudian kita text to column. Udah text to column gini. Kemudian kita batasi ya, delimited by x, misalkan fixed width gitu ini.
Next, kita bisa tentukan di blok aja, klik. Nah, derajatnya kita hilangkan, misalkan detiknya juga kita hilangkan. Kemudian next, finish. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Oh, ternyata kurang lebar ya. Ini kurang lebar. Jadi ini kita ulangi, text to column, big wide, di next. Nah, kemudian seperti ini aja. Next, finish. Nah, derajatnya tinggal kita hapus. Ini dihapus juga, tidak masalah. Jadi ini sudut horizontalnya sudah terbentuk ya, 313, 23, 8 detik dan seterusnya. Bagaimana dengan zenith? Sama, kurang lebih sama. Nah, berarti data ini kita bisa tinggal masukkan ke Excel yang kita mau, misalkan untuk perhitungan poligon dan sebagainya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa langsung proses di sini. Hanya saja untuk poligon dan koreksi poligon tidak bisa dilakukan di sini. Nah, untuk memproses di sini kita bisa lakukan. Oh iya, ini ada kesalahan ya. Tadi saat pengambilan data pertama tidak ada OCC sama backset. Mungkin kita ambil data dulu ya.